Halo semua, kembali lagi bersama saya Nadia Nita Sulfan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Odoo Accounting. Teman-teman mau tahu apa itu Odoo Accounting? Yuk mari kita bahas. Odoo Accounting adalah modul yang harus ada di setiap sistem berbasis ERP. Hal ini dikarenakan inti dari sebuah sistem berbasis ERP yang mengolah dan menyajikan laporan keuangan dari sebuah perusahaan menggunakan sistem berbasis ERP. Modul accounting memiliki fitur yang sangat lengkap. Di modul accounting, Odoo mengintegrasikan dengan financial accounting, analisis accounting, third party management, taxes management, budget, dan assets. Lalu selanjutnya ada tujuan dari modul accounting. Modul accounting dirancang untuk mempermudah proses keuangan dan akuntansi dalam perusahaan dengan menyediakan alat yang terintegrasi dan mudah digunakan. Integrasi yang erat dengan modul-modul lain seperti penjualan, pembelian, inventaris, dan manajemen proyek memungkinkan otomatisasi alur kerja dan pelaporan yang lebih akurat serta real time. Penasaran gak sih ada fitur-fitur apa aja yang ada di modul accounting? Yang pertama ada fitur customer yang terdiri dari invoice, credit notes, payment, produk, dan customers. Invoice atau faktur adalah dokumen yang dikirimkan ke pelanggan sebagai tagihan atas produk atau layanan yang telah mereka beli. Invoice dapat dilacak dan dipantau dalam sistem untuk pembayaran. Lalu credit notes atau nota kredit adalah dokumen yang digunakan untuk memberikan pengembalian dana atau pengurangan kepada pelanggan ketika ada kesalahan pada invoice atau pengembalian produk. Yang ketiga ada payments atau pembayaran, yaitu mencatat pembayaran yang diterima dari pelanggan untuk melunasi faktur. Selanjutnya ada produk, yaitu daftar produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Produk terkait langsung dengan faktur yang dibuat. Yang terakhir ada customers atau pelanggan, yaitu data terkait dengan pelanggan, termasuk informasi kontak, histori transaksi, dan saldo utang. Fitur selanjutnya yaitu vendors atau pemasok, terdiri dari bills, refund, payment, products, dan vendors. Bills atau tagihan yaitu dokumen yang diterima dari vendor atau pemasok sebagai permintaan pembayaran atas barang atau layanan yang telah diterima. Lalu ada refunds atau pengembalian dana, yaitu nota kredit dari pemasok untuk mengembalikan sejumlah dana atas tagihan yang sebelumnya dibayar. Misalnya karena pengembalian barang atau koreksi kesalahan. Yang ketiga ada payments atau pembayaran, yaitu mencatat pembayaran yang dilakukan kepada pemasok untuk melunasi tagihan. Yang keempat ada produk, yaitu daftar barang atau jasa yang dibeli dari pemasok. Lalu yang terakhir ada vendors atau pemasok, informasi detail tentang pemasok, termasuk kontak, histori tagihan, dan saldo hutang. Selanjutnya ada accounting atau akuntansi, terdiri dari journal entries, journal items, transfer, analytic, assets, loan, reconcile, dan log dates. Journal entries atau entry journal adalah catatan akuntansi yang mencatat transaksi secara rinci dalam akun-akun buku besar. Lalu journal items atau item journal adalah rincian transaksi spesifik dalam entry journal yang terkait dengan akun-akun tertentu. Selanjutnya ada transfer, yaitu mencatat perpindahan uang antar akun perusahaan, seperti transfer antar rekening bank. Yang keempat ada analytic item atau item analitik, yaitu transaksi yang dilacak berdasarkan pusat biaya atau proyek tertentu berguna untuk analisis biaya.
Selanjutnya ada aset, yaitu mengelola aset tetap perusahaan termasuk pencatatan akuntansi dan penyusutan aset. Lalu ada loans atau pinjaman, yaitu fasilitas untuk mencatat pinjaman yang diberikan atau diterima oleh perusahaan. Reconcile atau rekonsiliasi yaitu proses mencocokkan transaksi yang ada di buku besar dengan transaksi di statement bank atau laporan keuangan lainnya. Dan yang terakhir ada lock dates atau tanggal penguncian, yaitu mengunci periode akuntansi tertentu untuk mencegah modifikasi lebih lanjut pada entry jurnal setelah laporan keuangan final. Fitur selanjutnya yaitu reporting atau pelaporan, terdiri dari balance sheets atau neraca, profits and loss atau laporan laba rugi, cash flow statement atau laporan arus kas, executive summary atau ringkasan eksekutif, dan yang terakhir ada tax return atau laporan pajak. Fitur selanjutnya ada audit yang terdiri dari general ledger atau buku besar umum, trial balance atau neraca saldo, dan jurnal audit atau audit jurnal. Ada partner report atau laporan rekanan yang terdiri dari partner ledger atau buku besar rekanan, age receivable piutang usia tertentu, dan yang terakhir ada age payable yaitu hutang usia tertentu. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa modul akunting di Odoo adalah bagian terpenting dari sistem ERP yang mengelola dan menyajikan laporan keuangan. Modul ini mencakup pengelolaan faktur dan pembayaran untuk pelanggan serta tagihan dan pengembalian dana untuk pemasok. Fitur akuntansi meliputi pencatatan entry jurnal, transfer antar akun, dan pengelolaan aset. Odoo juga menyediakan pelaporan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas, serta dukungan audit melalui buku besar dan neraca saldo. Secara keseluruhan, Odoo Accounting menawarkan solusi komprehensif untuk manajemen keuangan yang terintegrasi dan efisien. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.